Saudara-saudara, kita baru saja memperingati kelahiran Yesus Kristus ya, Natal pada bulan Desember ini, dan mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa kok Yesus mesti lahir di Israel? Kenapa tidak lahir di tempat lain atau daerah lain, tapi memilih kota Bethlehem? Kenapa misalnya Yesus tidak lahir di Cina? Kenapa tidak lahir juga di Jepang? Tidak lahir di Mesir? Kenapa dia harus lahir di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem di Israel sana? Mungkin ada yang bertanya demikian. Nah, saya mendapatkan jawaban dari Dr. Bambang Nursena dalam bukunya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Dia kayaknya diwawancara oleh seseorang, dan orang itu bertanya seperti ini ya. Bisa dijelaskan mengapa Allah memilih bangsa Israel sebagai umat atau bangsa yang telah melahirkan Mesias? Nah, ada dua poin jawaban dari Dr. Bambang Nursena menjawab pertanyaan ini, yaitu dari aspek historis, sejarahnya, kemudian dua dari aspek teologis. Apa itu? Saya akan bacakan buat saudara ya. Pertama dari segi historis. Satu-satunya bangsa di dunia yang waktu itu menandingi Imperium Roma, Persia, dan Helenisme Yunani di masa kejayaannya. Jadi ada tiga kekaisaran yang besar pada waktu itu, yaitu Roma, ya Romawi, Persia, dan Helenisme Yunani itu. Yang bisa menandingi mereka itu rupanya adalah Israel. Menandingi bukan dalam pengertian secara fisik ya, memiliki tentara yang hebat. Enggak. Nah, pada waktu itu ada seorang filsuf bernama Seneca. Filsuf Romawi ini pernah mengkhawatirkan seperti ini. Lihat, sekarang lilin-lilin Sabat tidak hanya menyala di rumah-rumah Yahudi, tapi juga di rumah-rumah orang Romawi dan Yunani. Fenomena apa ini? Ini kekhawatiran daripada Seneca pada waktu itu. Jadi, dia melihat ada kok pergerakan orang-orang Yahudi ini kok bisa kemana-mana ini, termasuk di rumah-rumah orang Romawi dan Yunani. Nah, Seneca itu merasa cemas. Ia benar-benar mencemaskan pengaruh Roma dan Yunani akan kalah secara moral dengan Yudaisme. Roma punya tentara, Yunani membanggakan diri sebagai bangsa paling berbudaya, paling beradab. Seorang sejarawan Yahudi zaman ini, yaitu Max Dimon, dengan sombongnya berkata seperti ini, orang Yunani menaklukkan dunia dengan seks, kami menaklukkan dunia dengan moral. Orang Yahudi menaklukkan dunia dengan moral. Ini kekuatan Yahudi, yaitu dari aspek moralitas. Yang dimaksud dengan seks adalah tentara-tentara Alexander Agung, yang dulu itu kawin dengan bangsa Mesir, dan lain-lain, agar mereka dapat melancarkan Helenisasi. Itu tujuan mereka. Nah, mental ini masih dibawa-bawa orang Kristen Yunani untuk menindas gereja-gereja Oriental yang berbudaya Semitik. Dan justru mereka malah dilindungi Islam. Nah, inilah yang diakui atau tidak, Yahudi itu punya moral yang tinggi dibandingkan dengan Yunani, Romawi, dan sebagainya. Orang Yahudi mengagumi kecantikan dari keagungan. Believe in the beauty of holiness. Keagungan di sini maksudnya adalah Tuhan. Sebaliknya orang Yunani believe it in the holiness of beauty. Mengagungkan atau menuhankan kecantikan. Jadi kalau orang Yahudi mengagungkan kecantikan karena Tuhan yang menciptakan mereka, tetapi orang Yunani mengagungkan atau menuhankan kecantikan. Ini perbedaannya. Kira-kira begitu. Hingga mereka suka menonton teater cabul sebagai objek di art, objek seni. Lihat saja patung-patung Yunani dengan dewa-dewi telanjang mereka. Nah, ini bagi Yudaisme mengorbankan spiritualitas. Kurang peka dengan penderitaan sesama dan bahkan paganisme naif. Orang Yahudi mengatakan bahasa Ibraninya abodah zarah, penyembahan berhala. Kalau bahasa Islamnya syirik. Begitu kira-kira ketakutan Seneca waktu itu. Jadi dari aspek historis seperti itu ya. Kelihatannya kok dari sisi moralitas orang-orang Israel, Yahudi itu lebih tinggi ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bambang Nursena memberikan alasan dari sudut pandang teologis. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan sendiri menjanjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi diberkati. Yang dimaksud keturunan Sarah adalah Ishak sini ya, bukan Ismail. Dari Ishak sebagai anak perjanjian akan lahir Mesias.
Tetapi karena Ismail juga anaknya, ia pun diberkati. Hanya saja Mesias tidak akan lahir melalui Ismail. Dan keturunannya, bangsa Arab juga dilibatkan dalam perjamuan Mesias dalam Yesaya 63. Dan juga pada saat berdirinya gereja Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 2. Kalau kita melihat Kisah Rasul 2, orang-orang dari Kreta, dari Mesopotamia, termasuk Arab juga hadir di Yerusalem pada waktu itu, menantikan pencurahan Roh Kudus, dan orang Arab ada di sana. Nah, coba lihat saja sekarang ya, bukankah jumlah orang Arab yang menjadi pengikut Kristus jauh lebih besar daripada jumlah orang Yahudi yang menjadi Kristen? Rupanya kalau sudah membandingkan, ini adalah kalimat Bambang Nursyana beberapa tahun yang lampau, dan waktu itu jumlah orang-orang yang mengikuti Kristen antara Arab dan Yahudi itu lebih banyak Arab rupanya. Jadi itu ada dua aspek secara historis dan teologis, karena Allah sudah menjanjikan kepada Abraham untuk keturunannya itu akan melahirkan Mesias. Dan ada alasan lain yang juga diberikan oleh Bambang Nursyana. Misalnya pada abad yang pertama itu orang Israel itu seolah-olah menjadi taman mini dunia. Hal tersebut mempengaruhi jangkauan universal pewartaan Injil. Ini keuntungan selanjutnya. Bayangkan saja di desa kecil Kapernaum ada 3 bahasa yang hidup pada waktu itu, dan hampir dipastikan kebanyakan rakyat termasuk Yesus menguasainya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa kitab suci Taurat dan Nabi-Nabi perjanjian lama ini. Kemudian ada bahasa Aram, ini adalah bahasa sehari-hari rakyat Palestina atau Israel seperti Yesus pada zaman itu, menggunakan bahasa Aram. Kemudian juga ada bahasa Yunani sebagai bahasa internasional waktu itu. Kalau sekarang itu bahasa Inggris kan, bahasa internasionalnya. Tapi kalau pada zaman itu di abad pertama saat Kristus lahir itu, bahasa internasional yang digunakan secara meluas di wilayah-wilayah itu adalah bahasa Yunani. Nah, bahkan menurut Injil Yohanes, tuduhan yang tertulis di atas salib Yesus juga ditulis dalam bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu juga dikenal di sana, tetapi hanya di kalangan terbatas sebagai bahasa administrasi kerajaan. Jadi bukan hanya bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, ternyata bahasa Latin juga dikenal. Jadi ada berbagai bahasa yang ada di wilayah tersebut, dan andai saja kalau Yesus itu lahir di Pulau Jawa misalnya, itu tidak akan terdokumentasikan. Karena orang-orang yang ngerti bahasa Jawa kan cuma orang-orang tertentu saja, hanya orang di Jawa, hanya orang di Pulau Jawa. Tapi kalau bahasa Yunani itu dimengerti secara luas di dunia pada waktu itu. Sehingga ketika Injil ditulis di dalam bahasa Yunani, maka itu bisa dengan mudah dibaca oleh banyak orang, sehingga orang bisa mengenal Yesus Kristus, siapakah Yesus Kristus itu melalui bahasa Yunani. Nah, kalau kita pakai bahasa Jawa, hanya orang-orang Jawa yang tahu, yang mengerti. Nah, itu sebabnya Kristus harus lahir di Israel, supaya ada bahasa internasional di sana yang digunakan. Pada waktu itu memang Israel adalah jajahan daripada orang-orang Romawi yang juga menggunakan bahasa Yunani. Itu keuntungannya seperti itu. Nah, balik lagi tadi, kalau dia lahir di Pulau Jawa, ya tidak akan terargumentasi. Sebab kita mengenal huruf baru pada abad ke-4 Masehi. Jadi kita baru bisa mengenal membaca huruf itu mulai pada abad 4 Masehi. Sementara bahasa Yunani sudah dikenal di sana, huruf Yunani sudah dikenal. Yunani klasik ataupun Koine ya. Nah, sedangkan di Israel dan di daerah sekitarnya tahun 3000 sebelum Masehi, tulisan sudah berkembang pesat, sehingga memang kelihatannya memang Kristus memang dipilih oleh Allah untuk lahir di Israel, karena ada faktor historis di sana. Kelihatannya orang Yahudi itu memiliki moralitas yang tinggi, kemudian dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kedua, secara teologis, karena Allah sudah menjanjikan kepada Abraham, melalui keturunan Abraham inilah akan lahir Sang Mesias. Ada alasan lain yang diberikan Pak Bambang Nursyana, misalnya dari Israel itu merupakan taman mini daripada dunia yang memiliki jangkauan yang luas di dalam pewartaan Injil ya. Ada bahasa-bahasa, sekitar 4 bahasa di sana, dan menjadi bahasa internasional, bahasa Yunani. Injil, Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani, sehingga orang-orang bisa mengenal
Yesus Kristus dengan benar, dengan baik melalui bahasa internasional digunakan secara luas pada waktu itu. Nah, itu catatan singkat alasan mengapa Yesus harus lahir di Israel dan bukan di bangsa-bangsa yang lain. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan.